Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Proyek perubahan yang menjadi fokus penulisan saya adalah berjudul Sistem Integrasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui gugus tugas LPPD. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja pemerintahan daerah, capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah beberapa waktu yang lalu dilakukan secara konvensional menggunakan kertas secara manual, tidak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada. Maka isu strategis yang perlu segera ditangani adalah belum optimalnya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk terwujudnya tujuan penyusunan LPPD berbasis digital perlu dilakukan solusi inovatif, yakni sistem integrasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui gugus tugas LPPD. LPPD ini merupakan kewajiban dari kepala daerah untuk menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dilakukan setiap tahun dan secara faktual beberapa tahun sebelumnya kita melakukannya dengan manual, belum dilakukan dengan berbasis aplikasi. Selanjutnya, dalam pelaporan ini juga kita membutuhkan sumber daya yang besar, tenaga, pikiran maupun waktu. Penyampaian masih bersifat konvensional dengan menggunakan kertas yang banyak, disampaikan ke Biro PM untuk dihimpun. Penyusunan laporan ini akan menggunakan aplikasi LPPD, di-input data downloadnya, selanjutnya Biro PM akan menghimpun, memverifikasi, selanjutnya akan menyatukan menjadi satu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk disampaikan kepada Presiden. Rencana proyek perubahan ini diimplementasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rancangan proyek perubahan dan sesuai dengan target yang ada. Pertama adalah membangun gugus tugas dan kolaborasi. Seluruh implementasi proyek perubahan ini dikonsultasikan dengan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Joseph A. Naisoi, MM, selaku mentor, dan mentor memberikan apresiasi dan dukungan terhadap implementasi proyek perubahan yang sedang dikerjakan. Pembentukan tim efektif untuk menyusun proyek perubahan dalam implementasinya. Hal konkret dilakukan diawali dengan rapat internal pada Biro Pemerintahan, dan saya selaku project leader menyampaikan maksud dan tujuan rapat kepada seluruh pegawai di lingkungan Biro Pemerintahan. Langkah selanjutnya, pada hari yang sama project leader membentuk gugus tugas yang memiliki tugas menghimpun dan menyusun LPPD untuk dijadikan laporan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langkah selanjutnya adalah koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait pembuatan aplikasi LPPD. Dimulai secara internal. Pembangunan aplikasi LPPD ini adalah melakukan dengan diskusi dengan tim efektif dan tim informasi dan teknologi, tim IT, untuk menyepakati grand design aplikasi, tahapan pengerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi dimaksud. Secara eksternal,
Project Leader bertemu dengan Kepala Dinas Kominfo, Bapak Dr. Anus Abang Mulaka, dan pada konsultasi ini didapat informasi terkait regulasi sistem informasi berbasis elektronik di lingkungan pemerintah dan bagaimana tata cara membangun aplikasi elektronik untuk pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Project Leader mengadakan pengamatan ke OPD-OPD terkait dan diperoleh satu gambaran bahwa setiap perangkat daerah dapat melakukan berbagai administrasi secara baik dengan media teknologi informasi yang ada. Selanjutnya, penyusunan draft peraturan gubernur tentang sistem integrasi pelaporan LPPD, bahwa dalam penyusunan draft peraturan gubernur ini Project Leader berkonsultasi dengan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan draft peraturan gubernur tentang sistem integrasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dialog interaktif terkait sistem integrasi pelaporan LPPD berbasis digital, pembuatan aplikasi e-LPPD. Proses penyediaan aplikasi ini Project Leader dan tim efektif selalu berdiskusi dengan Kasubag PDE, Dinas Kominfo, dan tim IT, sehingga item-item dalam aplikasi e-LPPD menggambarkan sesuai format-format yang telah ditetapkan. Pada akhirnya terciptalah fitur-fitur sebagaimana dalam aplikasi e-LPPD itu. Selanjutnya, Project Leader mengadakan uji coba dan launching aplikasi e-LPPD secara luas dengan menghadirkan OPD-OPD terkait untuk mengikuti launching dan BIMTEK atau uji coba aplikasi LPPD sebagai suatu aplikasi yang akan mendukung laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sangat diharapkan inovasi ini dapat dilaksanakan secara optimal, karena tujuan dari inovasi ini adalah kita dapat mengefisiensi atau efektivitas dari kegiatan penyusunan laporan itu dapat berlangsung dengan cepat, lancar. Mendengar apa yang sudah disediakan dari aplikasi ini dan mungkin butuh penyempurnaan dan masukan, tapi aplikasi ini sangat diharapkan dia akan aktif 2022. Kita menyusun LPPD 2021. Oleh karena itu, ada beberapa konsekuensi yang didapat ketika media ini akan dimanfaatkan. Pertama, kita tentu akan membentuk di setiap OPD admin-admin. Admin-admin itu nanti diberikan juga dengan passwordnya, dan khusus kepada admin itu dia bertanggung jawab dan memahami persis tata cara yang sudah disampaikan oleh adik Pian. Nanti secara tertulis juga sudah ada di media itu untuk kita panduan itu untuk kita pelajari. Penyempurnaan mengenai tampilan nanti akan diberikan, karena di tampilan yang ada akan dirubah sedikit, tapi intinya seperti saya sampaikan bahwa laporan sudah kita input langsung, input IKK-nya sendiri, baik IKK keluar, outputnya maupun IKK yang mesti penuhnya lainnya. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi ini. Ada beberapa menu yang bisa digunakan untuk filter tahun, kemudian ada panduan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk aplikasi ini ada dua jenis admin yang akan menggunakannya. Pertama adalah admin utama yang ada di DOPM. Yang kedua adalah admin yang ada di masing-masing OPD. Pertama saya akan coba login menggunakan admin yang ada di Dinas Kominfo. Untuk admin yang ada di Dinas Kominfo dapat melakukan upload dokumen
yaitu dokumen koper, dokumen kata pengantar, dokumen LTPD, dan dokumen IKK. Proses untuk uploadnya adalah pertama akan memilih tahun yang akan diupload, kemudian klik aksi untuk upload dokumen. Dokumen yang bisa diterima oleh aplikasi adalah dokumen yang bertipe PDF, sebagai contoh saya akan coba upload satu dokumen. Klik upload dokumen. Setelah dokumen tersebut terupload, status dokumennya akan berubah menjadi terupload. Di sini kita bisa melihat ulang file yang telah kita upload. Sampai pada proses ini, admin harus melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Proses selanjutnya adalah admin pada Biro PEM harus mengupload dan memeriksa dokumen yang telah diupload. Pertama adalah untuk periksa dokumen. Di sini akan diberikan pemberitahuan kalau Dinas Kominfo telah mengupload dokumen pada tahun 2020. Ya, bisa dilihat di sini status untuk kata pengantar terupload. Kita klik untuk periksa dokumen, kemudian kita lihat file. Jika filenya sudah sesuai, tidak ada koreksi, kita bisa mengubah statusnya untuk menjadi diterima atau ditolak. Dengan catatan untuk kalau ditolak, misalkan harus ada koreksi di halaman tertentu. Tapi juga kalau sudah diterima, kita klik update data, dokumen tersebut langsung bisa di-download di halaman depan. Untuk Dinas Kominfo. Selanjutnya adalah untuk pengaturan pengguna. Di sini kita bisa membuat user untuk tiap admin yang ada di dinas terkait. Sekian presentasi singkat aplikasi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama kami mengapresiasi dengan adanya aplikasi ini sangat membantu kami, terutama dari OPD di bagian PDE, sehingga tervalidasi secara pasti dalam penyampaian data. Saya memberikan apresiasi pada Pak Karo karena mengikuti tim luar dan membuat aktivitas ini menurut saya luar biasa. Nanti kalau saya sudah pensiun baru saya ikuti di rumah Pak Karo. Yang pertama-tama saya sangat mengapresiasi adanya elektronik LTPD ini. Mungkin yang saya sampaikan nanti berupa masukan saja. Tampilan ini mungkin ditambahkan satu kolom, nanti di situ tuh ada tanggal uploadnya, Bapak. Tanggal uploadnya supaya nanti kita bisa melihat terlambat nggak pada saat kita upload. Manakala ada tenggang waktu yang ditentukan oleh Biro PEM. Yang pertama. Yang kedua juga mungkin admin ini juga bisa salah upload, Pak. Mungkin nanti tambahkan menu hapus juga bisa diupload lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga menurut saya penting, dibentuknya WA group, Pak, untuk para admin, sehingga dari situ bisa terjadi koordinasi dan komunikasi manakala admin di perangkat daerah itu menemui kesulitan. Sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Karo, pemerintahan dan kerjasama serta Provinsi NTT yang telah memiliki pemikiran-pemikiran yang inovatif dan kreatif dalam rangka mengisi ruang digital penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT. Penyusunan
dan penyelesaian dokumen LPPD berbasis digital adalah sebuah inisiatif dan kreasi yang sangat luar biasa, dan tentunya sudah sejalan dengan kerangka kebijakan baik nasional, yaitu sesuai dengan penetapan Presiden Bapak Joko Widodo, penggunaan atau pemanfaatan ruang digital khususnya dalam aspek pelayanan pemerintahan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang di dalam RPJMD, khususnya di misi reformasi birokrasi, dan salah satu indikatornya adalah sistem penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan oleh karena itu, dengan adanya penanganan dan penyelesaian LPPD berbasis digital akan menjadi sebuah terobosan baru, inovasi baru yang selama ini pola penanganannya bersifat manual dan itu memakan waktu, tenaga, tidak efisiensi terjadi. Tapi dengan kondisi ini kami yakin dan percaya bahwa penyelesaiannya atau penyelesaian LPPD akan lebih baik, efisiensinya ada, efektivitasnya ada, dan tentunya itu menjadi sebuah langkah maju dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apresiasi dan sukses untuk Pak Karok. Semoga inisiasi dan inovasi yang ada menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih.